dapat tugas untuk kita itu bikin basic design. Hmm. Masa bikin basic design nggak boleh karena kita nggak punya SKA gitu ya. Hmm. Nah, suatu saat dipersyaratkan yang mimpin basic design itu harus punya SKA utama. Hmm. Kita carilah kenalan kita yang punya ini SKA utama dapat. Entah bagaimana dia menghilang. Hmm. Wah, ini gimana nih? Kita udah tunjuk jadi ketua, menghilang. Ternyata dia habis diledek sama orang, mau-maunya lu kerja sama pematung katanya. Aduh, dalam hatiku. Jadi ternyata ada tuh perbedaan kelas rendah nih seniman ini. Hmm. Saya tuh kelas satu gitu loh ya. Jadi ternyata begitu. Sedangkan kita sudah biasa, saya tuh udah biasa kolaborasi dengan arsitek-arsitek itu. Hmm. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam, udah biasa. Nggak ada Hmm. perbedaan itu. Ya Hmm. udah. Ya tapi mereka begitu. Ya, akhirnya kita cari lagi. Ada teman kita dari apa namanya dari Semarang itu ya, Repano ya, Repano kita akan jadi ketua. Ya ketua ya terus terang aja simbolik lah. Dia Hmm. karena ahlinya dia itu ahli untuk apa namanya menentukan thermal gedung. Hmm. Ya, dia punya itu keahliannya di situ. Ya tugasnya dia itulah. Karena kita sekarang ngomong green design kan harus thermal gedungnya harus bagus tanpa Hmm. listrik ya, tanpa AC. Hmm. Hmm. Itu kita pikir makanya itu Anda lihat tadi itu anginnya bisa cross tuh, Hmm. Iya. ventilasinya cross. Dulu Hmm. awal-awal itu kalau nggak salah mana Profesor Adang itu ikut kan, dia ngerasain bener tuh. Wah sejuk nih gitu waktu pertama-tama kita ke sana ya. Hmm. Itu kita bisa turun cukup drastis tuh ya, panas di dalam dan di luar itu. Dulu 35 derajat di dalam bisa kalau nggak salah Tony ikut tuh awal-awal itu ya. Nah Hmm. itu yang kita kemudian pelajari ternyata betul bahwa udara panas itu akan lari ke dingin, terus di Hmm. situ kita rubah karakternya sehingga menjadi breeze dia. Hmm. Dalam itu dengan perforated tadi, logam bolong yang lubang apa logamnya bolong-bolong tadi gitu. Hmm. Iya, Itu iya. teori kita, itu masih teori. Tapi setelah kita buktikan ternyata betul itu. Dites sama ini ya mengenai thermal Hmm. gedung oleh teman kita tadi itu yang ahli dalam bidangnya gitu. Saya kan nggak ahli. Hmm. Dia punya softwarenya namanya Smart Geometry. Dia Hmm. pelajari, dia kemudian bikin marketnya segala macam. Ternyata memang menjadi nyaman di dalam gedung itu tanpa AC. Hmm. Ya. Hmm. Dan kemudian kita juga, saya kurang yakin pembuktikan secara real. Jadi kita kasih modelnya dengan bahan yang sama kita kirim ke Jogja, ke UGM, supaya tidak dianggap kong kali kong dengan ITB. Karena Hmm. mau dibawa ke ITB, wah lu temen lu gitu kan. Kirim Hmm. ke orang yang berbeda. Ternyata panasnya logam itu kalau kena matahari langsung 90 derajat itu hanya panasnya itu hanya 20 senti ke dalam itu, dah itu nguap hilang. Jadi nggak sampai Hmm. dia ke dalam. Nah, Hmm. Wow. pembuktian-pembuktian itu ilmiah. Tetap aja orang nggak percaya. Dan terus kita membuktikan seperti apa gitu. Sudah ini udah kita kasih market satu Hmm. banding satu, kurang apa gitu ya. Tapi ya Hmm. sudahlah, karena memang kelihatannya mereka bukan soal soal itu ya, tapi memang Hmm. ada hal-hal lain gitu. Hmm. Kita jangan kita tuh ilmiah karena kita memang memposisikan desain ini harus green gitu loh. Hmm. Nah, kan sekarang kita gemar-gemar green design nih, ya kita harus. Hmm. Nah, cuma sekarang permasalahannya karena ini istana mempunyai syarat-syarat ke tingkat keamanan yang super tinggi, Hmm. ya. Jadi mana jendela-jendela yang tadinya terbuka harus ditutup dengan kaca. Nah, di sini panas. Hmm. Jadinya gitu, nggak ada angin. Ya. Nah, yang di bebas gitu di ruang tunggu presiden. Anginnya alami gitu. Hmm. Nah, itu persyaratannya. Karena kan ada hal-hal yang tertutup, nggak boleh terbuka. Ya. Kacanya kualitas tertentu. Nah, ini kita udah nggak bisa berbantah itu wajib soalnya. Hmm. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari karena ada faktor keamanan tadi. Hmm. Masalah security itu, ya. Jadi kita nanti bisa disalahkan kalau kita melanggar kan?
Ya Mm-mm. saya nggak mau disalahkan, kita ikutin aja. Itu yang babnya berbeda antara ruang tunggu dan di dalam sana harus pakai AC, gitu. Mau nggak mau itu, Mhm. ya. Hmm. Nah, walaupun nanti AC-nya sih dari apa namanya dari solar panel, karena PLN bikin itu besar-besaran di sana ya. Ya kita harapkan begitulah. Mhm. Tapi saya juga bicara besar-besaran gitu kan solar panel itu umurnya kan 15 tahun. Hmm. Baterainya 5 tahun kalau pakai baterai. Saya bilang sama juga sampahnya dikemanain nanti kecuali bisa Hmm. didaur ulang ya. Jadi Hmm. ini masih gitulah. Tapi itu yang dianggap paling bagus ya sudah kita pilihannya itu. Itu kita telah lakukan. Ya. Mhm. Jadi itu nggak ada masalah. Nah kemudian kita akan kena persyaratan TKDN 70% ya. Hmm. Jadi baja harus kita pesan di Krakatau Posko. Ya, itu dan ini juga ya ini proyek negara tapi kita harus bayar dulu loh. Kalau nggak dikerjain. Ya, kita belum Hmm. kontrak juga kan rumit bener. Kita ini ISO-nya 3 loh diminta loh. ISO-nya itu. Ya, kita penuhi, sudah penuhi Hmm. baru gitu ya. Tapi saya lihat persyaratannya dengan yang dipersyaratkan untuk main kontraktor sama. Jadi kan lucu. Hmm. Kalau gitu gue dong jadi ininya kan. Hmm. Ya tapi ini fakta nggak boleh katanya aturannya. Oke, nggak boleh. Tapi persyaratan begitu berat. Saya yakin yang lain nggak ada tuh seniman di seluruh dunia tuh yang punya persyaratan kayak kita itu. Hmm. Kita untuk ada patennya, ada segala macam lengkap lah. Masalah manajemen kita sudah terbukti gitu ya. Nah, ini akhirnya kita tanda kontrak. Kenapa saya tak berani menandatangani kontrak? Karena kita bisa menghitung. Dengan paten yang saya temukan tadi, kita Hmm. bisa menghitung berat patung itu. Secara Hmm. benar, bukan kira-kira. Kalau gedung itu kan kira-kira. Hmm. Ya kan? Enak-enaknya aja ngomong sekian ton, sekian ton. Kalau kita nggak bisa, ini faktanya segitu. Hmm. Perkalian kita persisi sekali. Karena ketebalan logam kita dapat, kemudian kita hitung luasannya itu gitu loh. Sehingga kita Hmm. dapat beratnya, tahulah kita pengeluarannya kan. Hmm. Duit yang diperlukan gitu loh. Itu kita hitung rapi sekali. Harus rapi. Nah, ini teknologi sederhana ini tapi akurat gitu loh. Hmm. Itu yang kita pakai. Jadi kita habis baja sekian, habis kuningan sekian, stainless sekian, rodnya itu rod lasan stainless itu apa namanya kuningan berapa ton gitu kita udah punya. Hmm. Tuh, nah kita menghitung ya kan. Kalau jumlahnya ada 4.650, kemudian kita hitung kita berapa nih berani kontrak ini selesai. Yaitu 1 tahun pasti jadi. Dulu pertimbangan kita cuaca nggak ada, salah itu kita. Karena pikir hujan tidak akan sebanyak itu karena itu kan musim kering seharusnya. Hmm. Ada La Nina ini, tiba-tiba hujan terus, waduh itu kita shock tuh, ya. Tapi syukur, alhamdulillah kita bisa atasi itu dengan kerja. Caranya begitu selesai hujan langsung kerja, malam jam tengah malam kita kerja. Akhirnya kita bisa selesaikan. Nah ini yang orang nggak tahu. Saya menghitung, bila ini jumlahnya begitu besar, perlu lahan sekian lebar, kan luas gitu ya, crane sekian biji, terus telehen apa namanya step loader gitu ya, untuk perlu berapa itu supaya mobilitasnya tinggi. Mudah kita hitung rapi, tapi di lapangannya nggak rapi. Hmm. Strukturnya belum tersedia, bahannya sudah numpuk. Aduh, udah bingung itu. Ini struktur belum jadi. Gimana kita masangnya? Masang di langit. Inilah pentingnya satu koordinasi antara kita dan main kontraktor gitu. Jadi nggak boleh terlambat. Masa kita duluan mesen baja? Iya kita duluan. Nah, ini apa namanya? Kalau tapi untungnya kerja sama kita sama main kontraktornya bagus sekali. Anak-anak muda lagi kan. Bagus sekali saling ini jadi nggak pernah saling menyalahkan nggak pernah walaupun saya ketempuhan bukan main itu karena ada beton yang keluar kalau kita bongkar habis duitnya berapa lamanya berapa
dan betonnya kan tebal-tebal. Hmm. Nah ini, jadi kompromi inilah kita bisa selesai. Ini coba ini panjang-panjangnya 4.650. Wah. Ngangkutnya itu tiap anggota itu dia muat 80 di truk gitu ya. Tapi belum di setel. Hanya bilah-bilah gitu. Di sana di setelnya. Kalau di setel di sana, ngangkutnya paling bisa sedikit sekali gitu. Nah, supaya bisa percepatan, mesin las kita tambah supaya tiap hari dapat 70. 70 sehari itu caranya menambah mesin las kita. Makanya kita berani. Kita beli langsung dari Cina karena di sini belum ada gitu loh ya. Tapi itu berjalan bagus. Nah, setelah gitu kita berani 6 bulan sudah selesai. Nah, 6 bulan selesai, tapi barangnya diem, nggak bisa dipasang karena konstruksi belum ada gitu loh. Itu persoalannya. Ya, tapi sambil menunggu ya kita bisa beres-beresin yang nggak belum beres gitu loh ya. Nah, udah kita persiapkan segala macam mateng, begitu selesai ininya, strukturnya, kita langsung bergerak masang siang malam. Hmm. Hambatan utama adalah hujan, nggak ada yang lainnya, karena kita kerja kompak sekali ya. HSE-nya memang sekarang itu ketat sekali. Saya Hmm. senang sekali itu, karena kita dulu menciptakan HSE model itu. Karena kita kan nggak pakai steger, Hmm. mahal sekali pakai steger itu, nggak kebayar lah. Hampir sama dengan harga patungnya. Jadi kita sekarang lebih bagus kita mendidik anak buah kita untuk jadi ahli snipering gitu ya. Kita undang ahli-ahli tali temali, manjat-manjat itu. Kita yang lulus tuh ada sekitar 30 orang. Nah, yang boleh naik dan umurnya kita batasi 36 tahun maksimal. Kita ada persetujuan dengan ASE-nya PP Wika itu sepakati 60 yang tua-tua kayak kayak gua ini cuma di bawah aja pakai HP. Ada persoalan mana nih? Persoalan sebelah gini bagaimana Pak mecahinnya gitu. Nah, itu canggihnya HP itu. Dulu Nokia waktu pakai foto aku dikasih pertama sama Nokia itu. Karena dia tahu aku ngerjain GWK. Hmm. Uh, kalau nggak pakai CCTV itu. Ribet kan? Nah, ini Hmm. sekarang praktisnya bukan main. Udah di samping bisa berselfie-selfian anak-anak yang di atas, fotonya bagus-bagus, yang kita nggak mungkin bisa motret, mana berani kita naik ya kan? Iya. Nah, dia yang motret itu tingginya 70 meter. Hmm. Nah, ini kita lakukan ngedidik orang untuk bisa naik secara benar. Terus kita hooknya kita selalu pakai 2 hook. Jadi waktu kita cantelkan ke kabel satu, sebelum nyantol yang satu nggak boleh dilepas. Hmm. Itu persyaratan wajibnya. Terus kita periksa tekanan darahnya dan sebagainya. Itulah jauh lebih menghemat daripada kita bayar steger. GWK dulu kita nggak mampu bayar steger 157 miliar. Waduh. Penawaran 157 miliar dari mana? Kita cari duit patung cuma 150. Nah, kayak begitu. Nah, ini kita terapkan di IKN. Jadi kita bisa murah lah, bukan murah lah, apa namanya lebih lebih mengirit lah ya. Hmm. Orang-orangnya kita itu kebetulan memang diwajibkan yang umur sudah lebih dari 36 tahun nggak boleh ke atas. Sudah Hmm. goyang ya itu kan, goyang itu. Langitnya nanti berputar-putar ini cilaka itu. Nah, itu kita di bawah saja yang tua-tua. Aki-aki itu di bawah nggak boleh naik. Nah, waktu saya nulis di IG, hambatannya apa nih? Hambatan kita mungkin kan ngarepin kita hambatannya uang gitu ya. Aku nggak mau. Saya bilang hambatan utama adalah cuaca. Hmm. Hampir setiap hari hujan tuh gede. Kita nunggu hujan berhenti. Mau truk-truk Hmm. kita tuh nggak bisa, karena di bukit nih. Hmm. Truk kita nggak bisa naik. Slip. Kan nggak ada aspal, itu baru tanah ya. Iya. Itu. Kita tuh ngantri itu 8 truk kita tuh diam aja gitu. Seharian. Pernah sekali lagi nggak bisa pulang tuh yang masuk pagi itu nggak baru besoknya bisa pulang nggak makan, gila nggak? Sedih nggak aku itu? Mau dibawain makanan ke lokasi pakai motor, motornya nggak bisa.
becek ya apa tanah. Waduh, udah mobil itu tenggelam aja gitu. Nah, ini kan teman-teman nggak tahu itu cerita Iya. ngomongnya ya bisanya menghina doang lah gitu. Tapi kenyataan kita Hmm. seperti itu. Tapi anehnya orang-orang dari daerah ya, terutama dari mana tuh? Dari Masa. Toraja. Oh, Toraja, Toraja. iya, Hmm. mendoakan kita supaya Pak Nyoman bisa kerja. Nanti kami ini mau berdoa supaya nggak hujan. Tapi kita mampu Hmm. 3 hari katanya gitu. Waduh, terserah deh. Mau 3 harinya berapa. Karena kita udah terus terang aja stres kita. Itu 17 Agustus udah mendekat kan. Hmm. Udah gitu bener besoknya terang. Terang sampai 3 minggu terang itu. Wow. Heeh. Terus orang-orang di sana bilang, Pak, nanti kalau hujan minta tolong ke BMKG tuh naburin Iya. garam Enggak. katanya. Ilmiah loh. Orang-orang gunung tuh. Dia bilang, "Ah, kemarin saya apresiasi lah ke mereka. Ya, oh, terima kasihnya bukan main. Lah, saya tuh kalau nggak itu tuh bisa-bisa saya bikin celaka tuh. Presiden sudah Hmm. janji untuk upacara. Ya kan? Air belum ngalir pada saat itu. Pak Basuki jam 11 malam ke Glempeng kita tuh. Man, gimana nih? Selesai nggak ini? Saya bilang, tenang Pak, selesai. Saya ngomong gitu, biar nyemangetin. Ya Hmm. kan, orang udah panik itu dibilang nggak ragu gitu kan nggak bener. Pasti selesai Pak, tanggung jawab. Saya bilang, tanggung jawab. Saya bilang, sembari saya mikir selesai nggak ya? Loh, pas beliau keluar dari Glempeng itu, tiba-tiba ada ini, HT-nya bunyi. Hmm. Pak, airnya jalan. Waduh, jadi plong lagi kan, air jalan. Ya kan? Itu yang diramaikan air itu belum ada segala macam udah jalan ya. Nah, tinggal saya nih ngejar. Tuh. Udah begitu udah kelihatan oke lah ya. Tiba-tiba tengah malam saya ditelepon oleh Pak Basuki, kebetulan ada di istana tuh beliau tuh belum tidur loh. Hmm. Pak Nyoman ini tolong ini gitu, buat sketsa sekarang. Apa nih sketsa apa? Itu sayap Saya tadi pelindung. saya pelindung itu karena nggak tahu lah pokoknya ini gagal nggak jadi. Waduh. Tinggal waktunya 2,5 bulan. Bayangin itu 17 meter tingginya terus ada Bung Karno-Hattanya lagi. Hmm. Gimana ini ya? Ya presiden nunggu sketnya tuh. Di sana aku malam-malam ngarang aja tuh. Jelek banget lah. Kirim aja langsung di ACC. Kerjakan. Aduh, Bagus banget itu. Iya, pagi gila malam ya, Heb. Bagus. malam-malam aku teleponin tuh anak buah aku besok lu subuh-subuh datang kerja langsung gini. Waduh, kembar gitu. 2 bulan jadi di Bandung. 2 bulan loh. Entah bagaimana kayak kesurupannya kita kerja. Kirim seminggu ngirimnya. Karena omaknya gede. Hmm. Gimana nggak stres tuh. Aduh nanti tenggelam lah kapalnya apa gitu ya. Nyampe di sana, tahu nggak? Base-nya aja belum selesai. Ini faktanya. Hahaha, base-nya ya. Base-nya. Iya. Aduh gua kesemutan deh. Pak Basuki datang lagi. Man, itu Pak Nyoman, itu selesai nggak? Loh itu selesai patungnya udah ada di situ tuh di workshop kita kan. Dia lagi oh gitu jadi kita base-nya belum selesai Pak. Katanya ya biasa lah katanya selesai ya saya ngebelain juga lah kasihan kan teman-teman itu Hmm. mungkin kemarin saya belum selesai Pak mungkin sekarang selesai padahal belum selesai ya tapi ya gitulah kita harus nyemangatin orang ya Hmm. jadi gitu jadi kerja kita ini kerja kelompok ya banyak kelompok yang harus bagus gitu loh ya ya jadilah itu nah itu jadi kebayang nggak Anda itu, kalau ini nggak terjadi, nggak bisa selesai, Pak Jokowi sudah janji akan 17-an di sana, Hmm. renungan suci di patung sayap itu, Hmm. kan gua yang salah. Iya. Kalau lu janji, lu nggak beres, katanya. Kan begitu. Hmm. Nah yang nyerang aku udah kebayang. Hmm. Musuhnya Pak Jokowi jelas akan nyerang. Yang dukung Pak Jokowi itu nyalahin saya kan. Lu Iya. janji-janji, lu nggak beres tuh. Itu kebayang nggak stres kayak apa itu? Nah, kemarin aku bawa wartawan nih, ini supaya diceritain apa adanya nih.
Ada wartawan Prancis pengen dengernya kejadian seperti apa sih. Ya aku Hmm. bawa ke sana lihat. Hmm. Aku lihat agak agak bengong tuh. Dia ngelihat di dalamnya malah bengong Iya, tuh. iya. Terus nanya begitu keluarnya, bener nih 1 tahun katanya kerjaannya. Betul mau lihat kontrak saya bilang gitu. Ya enggak lah percaya. Ini 1 tahun. Terus dia bilang apa? Kalau di Perancis 15 tahun tuh belum belum tentu jadi Iya. katanya. Oh yang benar aku bilang itu. Loh ini beneran. Udah itu Iya. datang lagi dari Perancis. Karena nggak bisa ngejelekin aku kan kalau orang Perancis harus ngejelekin kali ya dikit ya. Jadi IKN tuh ikannya itu tercemar katanya gitu loh. Kok jauh-jauh Hmm. banget. Iya. Ikan-ikannya itu dari sana kan mungkin karena ada kapal-kapal banyak gitu ya. Hmm. Ya aku tapi yang jelas dia nggak ngejelekin aku. Nah, itu orang asing. Hmm. Orang Malaysia malah muji-muji, malah ini ngejelekin negaranya dia kok apa Indonesia bisa begini kita enggak kayak gitu ya. Itu coba aja lihat. Ngomongnya begitu. Hmm. Nah, tadinya aku kan lihat kalau soal budaya biasanya paling nyinyir kan Prancis. Hmm. Kali ini enggak loh. Bener enggak tuh. Sampai dia malah ngejelekin di negaranya itu. Nah, ini yang sedikit membesarkan hati kita walaupun kita di dalam negeri dinyinyirin gitu ya, ya nggak apa. Hmm. Pak Jokowi sampai ke saya tuh gini loh, ya ngomong di pagar itu, di pagar apa sayap itu, Ah. banyak yang itu ya nyerang ya katanya. Ya kalau seniman apa-apa Pak, saya bilang biasa, saya bilang gitu kan, Hmm. nggak usah denger lah, presiden ini benar, nggak usah denger. Nanti kita ikut-ikutan seperti mereka katanya gitu. Ngomongnya gitu loh. Dan mereka nggak, Pak Jokowi sama sekali tidak pernah ikut campur. Ngasih saran aja tidak. Saya dalam hati saya, masa presiden sih kayak begini minimal ikut. Kan dia akan nempatin kan dalam hatiku. Hmm. Minimal dia ikut. Nggak ada. Saya aja nanya, Pak, barangkali ada yang kurang berkenan gitu. Nggak usah ragu-ragu lah ke saya, silakan aja. Saya bilang, oh enggak, man, ini the best katanya. Ngomong gitu di istana. Dipeluk bukunya itu. Ya siapa nggak bangga? Masa saya sekarang ikut ngejelekin Pak Jokowi? Ya enggak lah. Itu faktanya. Hmm. Dan beliau sama sekali tidak pernah ikut campur. Sama sekali. Dalam segala hal. Soal istana. Soal desain. Malah saya dapat desain terus. Banyak mana jembatannya kurang bagus nih. Tolong dong bantuin gitu. Itu beneran. Aku bikin sket 12 aku kasih sket tuh. Terus marketnya 6 ya. Kita kasih market 6 ditaruh di depan pintunya Pak Basuki itu. Hmm. Market dari logam lagi. Langsung kita kan punya CNC. Langsung bawa ke situ. Dia ketawa, waduh bos banyak bener gitu. Ya terserah aja mau pilih sana. Langsung dipilih. Nah apa yang lain begitu seperti saya mereka ngitung dulu. Ini nggak bayar siapa kan gitu-gitu. Kalau saya kan nggak Hmm. begitu. Untuk kepentingan negara ya udah deh. Itu. Ternyata ya udah susut tuh rasa nasionalisme kita itu susut. Nggak ada. Aku fee nggak diambil, malah aku dimusuhin tuh. Terkesan aku cuma ngusuhin sok-sokan katanya. Lu bukan sok-sokan aku pengen nyumbang. Dalam hatiku ini kan baru pertama kali ya. Kenapa saya pilih Garuda? Garuda itu kan yang telah umum memahami bahwa kita ada paham lah Garuda itu. Garuda Pancasila. Nyebutnya apa? Ya lu Hindu lu katanya gitu. Lu Hindu lu. Saya bilang gini ya, yang merancang, yang mendesain Garuda itu, Garuda Pancasila itu Sultan Hamid II dari Kalimantan. Hmm. Palangkaraya. Dulu dia itu pernah jadi pengawal raja kalau nggak salah di Belanda loh itu. Ini kan Indo orangnya. Hmm. Nah, kemudian terakhir mungkin terlibat lekra atau apa nggak tahu lah ya. Tapi itu bukan orang Hindu, orang Islam. Langsung diam. Jadi asal ngejeblak aja gitu. Itu tuduhannya kadang-kadang sakit hati juga kalau dibawa agama gitu loh kan nggak enak tuh. Ya. Kalau kalau pribadiku nggak apa-apa lah, tapi juga agama orang gitu. Ya begitulah.
Wah ini Hindu, ini pada magis-magis apa ini. Ya sudahlah. Bangsa kita masih ngomongin seperti itu. Sementara ini ya, saya lihat tadi di TV di mana itu ya NASA bikin hujan. Udah lihat? Bikin hujan loh sekarang. Kalau Cina bikin matahari, Hmm. NASA bikin hujan. Ini kita masih ngomongin itu terus ya Hindu lah apalah, aduh kuno banget. Pantas kita nggak maju-maju. Hmm. Yang saya khawatirkan arsitek-arsitek muda kalau selalu ini seperti diarahkan seperti itu oleh guru-gurunya, oleh senior-seniornya, terus kita ini mau jadi apa? Pantesan arsitek kita nggak nongol-nongol itu. Aku ini dikelilingin arsitek loh. Cucu saya dari saudara ya, sekolah di Amerika, Chicago, arsitek. Ya punya pandangan lain. Makanya batin aku kan ngasih pendapat-pendapat. Terus satu lagi sekolah di Itali, di Jerman, ponakan. Ya itu. Jadi aku dikelilingi adikku sendiri, arsitek juga. Ya tapi buat aku dia nggak bisa ngerjakan seperti aku gitu. Aku bisa begitu. Jadi jangan karena pertemanan atau perkeluargaan terus kita pakai kalau dia nggak mampu. Betul, saya bilang kamu bidangnya beda nih. Ya sudah. Kita di sini kerja arsiteknya yang terpakai betul tuh awal-awalnya cuma satu orang. Seniornya yang kerja yang dari dulu cuma satu. Setelah ada IKN baru kita manggil dua. Anak-anak muda yang bisa kita arahkan. Itu nggak banyak-banyak. Nanti kapan-kapan datang ke studio saya, kamu ketawa kali dilihatnya. Nggak ada apa-apa. Tapi makin ini model-model banyak. Itu cara kerja kita. Jadi gampang sekali sekarang jangan berpikir rumit-rumit lah konstruksi. Konstruksi sudah ada segalanya, udah ada ahlinya yang menghitung. Kita mendesainnya aja. Ini jangan ikut cawe-cawe seperti wah nanti nggak kuat, nggak usah ngomongin nggak kuat lah. Logikanya aja gitu loh. Ahlinya udah banyak, biar dia kerja. Jangan bikin konstruksi cuma pakai headbeam yang di vendor-vendor itu aja gitu. Nggak mau bikin. Saya tuh semua bikin tadi lihat karena beli di toko apa bisa? Nggak ada. Itu custom semua. Makanya kita melibatkan 8 kontraktor pabrik itu. Pabriknya 8. Yang besar-besar, yang mampu itu. Supaya unik. Jadi di samping dari luar, di dalamnya pun harus menarik. Karena itu nanti ruang tunggu. Ya, memang sih ruang tunggunya saya lihat agak, karena pohonnya belum tumbuh, bawahnya itu agak tinggi. Agak takut juga tuh 30 meter. Nah, ini istana kita agak berbeda gitu. Ya. Mungkin Pak Jokowi belum lihat itu, belum sempat lihat, keburu pensiun. Gitu. Itu mengasih istana. Nah, kemudian saya bikin masjid agak rumit sedikit. Ya, sebenarnya saya gampang aja lah ngerjain. Kita punya caranya. Nah, ini kan perusahaan-perusahaan besar itu datang ke Bandung. Aduh, tekniknya aja nggak bener. Coba gini, itu dia pakai segi empat. Mau membentuk bulat, mana ketemu. Itu kan kelihatan sekali perusahaan nggak punya pengalaman. Bikin bentuk bulat pakai segi empat, mana ketemu. Itu kan harusnya segi tiga atau segi lima. Lihat aja bola. Benar nggak? Itu masih segi empat, nggak akan pernah ketemu. Masa gitu-gitu aja nggak percaya katanya punya SKA. Itu loh, realita kita ini seperti itu. Bayangan, itu kan banyak yang katanya hebat-hebat itu. Ngandelin coba, bikin kasih konstruksinya, aduh ini pasti mahal. Bayangannya apa? Space frame yang dijual sama vendor-vendor itu nggak ada lebihnya. Nggak mau mendesain karena nggak bisa. Aku kan kesel tuh begitu. Terus kita ngejelasin, sembari dia nggak ngerti. Material bahan nggak ngerti. Ngolahnya nggak ngerti. Pakai apa. Kebayang nggak Anda, arsitek Anda itu sekarang. Saya ngomong ini. Kecewa ngelihatnya. Itu. Anak buah saya, mantan anak buah saya itu di Parayangan jadi guru itu ada 3 apa 2 itu.
Iya, tapi nggak tahu dia apa ini bisa ngelawan yang lebih besar itu. Jadi itu di kita faktanya sekarang seperti itu. Yang kasihan anak-anak muda kita nggak akan tumbuh. Dan memang saya bilang ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah istana katanya. Istana mana? Saya bilang kamu tuh nggak punya istana. Itu rumah orang Belanda kamu jadikan istana. Benar nggak? Itu rumah orang Belanda. Tidak desain untuk istana. Paling banter tuh gubernur jenderal kali. Istana itu ada kelengkapan bla bla bla. Nggak ada itu kesiapannya. Paling enggak tuh kalau nyebutin namaku aja mana mana mau nyebut, nggak mau. Mending nggak nyebut gitu. Itu yang pemilik Burj Khalifa di apa, di apa namanya, di Dubai itu nanya sampai nggak ada promosi ini desainnya si Komeng gitu ya, nggak ada. Ditanya berwanti-wanti ini siapa sih yang ngedesainnya, dicecer gitu baru ngomong ini nyoman ini. Kalau nggak ditanya itu bangsa kita emang nggak bisa jualan, nggak bisa. Nah, apa kita sampai kapan kita begini gitu loh? Kalau nggak ada yang berontak ini bercerita apa adanya, nggak maju bangsa kita tuh. Gini, kita ini oleh Tuhan itu kan diberikan masing-masing perbedaan. Konon itu tidak ada orang itu sama. Kita percaya itu teorinya Freud aja kita lihat kan begitu ya. Yang kemar satu telur aja itu tidak sama. Nah, kalau kita berpegang sama itu, kita akan mempunyai identitas negeri ini. Tapi sekarang kan kita kalau berbeda sedikit, dihajar kita tuh. Harus sama dengan mereka. Kalau sama dengan yang pinter nggak apa-apa. Dengan yang bego bagaimana? Itu yang berkuasa sekarang. Makanya coba lihat aja. Malu nggak tuh? 28 aku bergulat tuh bikin GWK. Waktu persemian tuh nggak ada yang menyebut nama aku. Kecuali Pak Jokowi. Pak Jokowi itu agak marah tuh. Merah mukanya tuh. Nggak ada. Gubernur nggak nyebut. Direktur pemilik yang baru nggak nyebut. MC-nya nggak boleh nyebut. Tadinya mau ada apa wawancara dengan wartawan, gua dilarang. Ini siapa gitu loh. Presiden marah itu. Akhirnya Jokowi nyebut nama saya itu 3 kali, orang teriak semua itu. Nah, bagaimana aku nggak ngebela dia? Itu aja logikanya. Kita logika nih, ya. Dan Pak Jokowi tidak pernah nyerecokin aku hal-hal yang dia mau tuh. Nggak ada. Itu faktanya. Ya ini kita nyinggung politik sedikit karena kita dibawa-bawa ke politik itu. Nggak ada tuh. Ya. Ada yang nyebut aku itu kayak Gaby kan tahu udah temannya Gaby juga tuh. Nyebut Jermania segala macam. Gua juga kaget itu. Jermania di mana? Sedangkan Ibu Rita Widado guru gua orang Jerman, dia bilang, "Man, kamu di Bali banget," katanya gitu. Ya Bu, saya orang Bali gimana? Saya bilang, saya bukan orang Jerman gitu kan. Tapi orang Indonesia nyebut saya tuh Jermania coba. Aneh-aneh begitu. Karena ketidaksukaan pada orang, ya. Nah itu. Nah saya kerja saja, berusaha menyelesaikan juga daripada saya bikin malu kalian-kalian teman saya tuh. Bener, aku juga berpikir, aduh, ini teman-teman kan yang Gaby ini dia bisa malu nih dia nih. Tony teman gua nih pada malu nih. Benar nggak Mel? Ya nanti kan begitu. Si Komeng nih ngomong gede malu ini, malu-maluin gitu. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Tapi untung beruntung lah kita bisa selesaikan pas eh, waktunya gitu ya. Ya, jadi minimal saya nggak mau malu-maluin Anda ini sebagai teman itu. Jadi bisa bicara lah itu teman gue gitu masih berani lah. Kalau nggak selesai, aduh gue nggak berani ketemu lo nih. Loh iya, saya udah sama Tia, aduh kita tadi bisa kehilangan temen nih gara-gara ini nih. Gagal. Itu kita betul-betul siang malam datang subuh itu grup itu yang grup subuh berangkat. Itu aja datang berangkat. Sekarang karena kejadian nggak pernah makan itu gara-gara nggak bisa pulang, sekarang di mobil itu dilengkapi makanan. Sampai begitu. Nah ini kita harus belajar nih. Experience ini penting. Untuk suatu ke depan tuh proyek-proyek begitu di mobil tuh disediain makanan.
Udah stuck begitu udah nggak bisa, tenggelam mobilnya gimana? Lumpur. Nah, setelah begitu kita mulai lancar lah ya. Nah ini pengalaman-pengalaman aku ini terus terang baru pertama kali bekerja dengan pemerintah. Yang biasanya aku sendiri yang ngerjain proyekku sendiri, duit sendiri, enak-enak gua aja gitu loh. Sekarang nggak bisa, ada aturannya gitu. Nah biar tahu kamu juga nih, saya pernah pameran di Amerika karena terpilih sebagai karya terbaik gitu ya, nominasi terbaik. Pas karya kita pameran di New York itu, wah, dikerubungin lah karya kita tuh. Hubungin. Bangga juga kita kan. Melayu dikerubungin orang ini, wah boleh juga nih. Ada kolektor, ada sudah begitu. Ya gua mengenalkan diri, begitu mengenalkan diri dari Indonesia, pada pergi loh. Pada pergi. Terus aku dideketin sama seniman-seniman Cina yang lari itu. Waktu Tiananmen itu kan. Dia bilang, man udah kamu ngajuin ini aja. Apa? Minta green card aja. Langsung lu ngorbit di dunia katanya gitu kan. Ah gua nggak mau, gua orang Indonesia. Gua nggak mau saya bilang. Ya susah loh orang sini nggak akan. Terus kok ngomongnya apa? Si wartawan. Ya sudah kamu ini aja cari wartawan Asia aja. Nggak ajar nggak? Aku bicara begitu sama Astari almarhum. Lu kalau ke sana rasis loh orangnya gitu lagi. Oh masa sih lu perasaan aja katanya. Pas dia ke sana nggak boleh masuk. Padahal sudah bayar tuh belajar patina. Wah bener lu men, gua nggak boleh masuk padahal gua udah bayar lah. Seperti itu. Jadi kadang-kadang saya tuh nggak suka karena saya juga banyak teman dari luar ya. Tapi dia mengiyakan itu. Kemarin saya bilang sama wartawan dari Perancis, salah satu yang kedua itu datang. Dia datang ke Bandung. Ini kamu pasti nganggap saya ini narsis, saya bilang. Museum bikin sendiri, bikin buku sendiri, segala macam sendiri. Lu pasti mikir gue narsis ya. Lu tahu nggak kalau di Indonesia nggak bikin sendiri, nggak ada yang bikin, saya bilang. Ini harus bikin sendiri, lu harus punya duit, saya bilang. Oh jadi lu, waduh berapa nih Be? Itu kita sampai geli ceritanya karena terbalik. Terus teman-teman di Singapura dulu kan saya pernah bikin sculpture camp di Singapura agak lama tuh, ya zaman dulu tahun 80-an. Itu anak-anak belum lahir kali itu. Sekarang jadi bos-bos kesenian tuh, budaya tuh, termasuk Nanyang, Nanyang, terus Lasal, terus Galeri Nasionalnya, terus apalagi lah banyak datang. Yang ngeliat ke studio aku cerita ini, lu kok terbalik sih katanya. Kalau ini di Singapura semua dibiayain negara. Ini saya ke sini dibiayain negara ini gitu. Gila nggak? Oh di sini boro-boro lu di saya dihujat lu bilang. Nah itu. Jadi kita tidak menghargai aset. Ini dengar nih. Saya kadang-kadang menghitung ya. Pariwisata kita pendapatannya sebelum COVID itu 220 triliun. Triliun loh, dipisah. Katanya di riset oleh Udayana itu 70% dari pariwisata itu adalah dari budaya. 70%. Ya. Dari Bali katanya 40% dari 70 itu. Ya. Belum pernah dengar dikasih bonus kebudayaan tuh. 1 miliar saja, 1 triliun aja gitu. Nggak dengar. Saya bilang ke Pak Jokowi, saya disuruh bicara tuh sama Dirjen Kebudayaan. Saya cerita seperti itu. Pak Jokowi langsung respon, dikasih 5 triliun untuk kebudayaan tuh. Nanti mau dikasih 40 katanya. Ya, dana abadi yang bisa dipakai biar nggak hilang gitu. Hilang nggak? Pak Jokowi itu langsung tangan. Tapi nggak tahu sekarang yang dapat itu ya siapa nggak tahu. Saya kan nggak ikutan dan saya nggak ngarapin itu. Karena banyak seniman-seniman kita yang mengharap itu. Ya, saya memperjuangkan dan di itu langsung di ACC. Iya. Jadi pariwisata itu
ngomong gaya, gembar-gembor, dia nggak tahu yang menyebabkan pariwisata hebat itu dari mana, dia nggak tahu. Dia pikir hotelnya yang hebat dapat banyak tamu, enggak. Objek wisata. Saya dengar ke GWK aja sekarang sehari itu 6.000 orang, 5.000, 6.000 orang. Kalau nggak ada acara ya, kalau ada acara bisa 40.000 dalam 3 hari. Nah, coba kita hitung sekarang. Nih, Gaby kan ahli nih menghitung. Dari 3.000 atau 6.000 orang pengunjung ke GWK, itu dia pakai pesawat. Ke Bali umumnya pakai pesawat. Terus di Bali nyewa mobil. Terus makan di restoran, nginap di hotel. Nah, anggap saja dari 6.000, 1.000 aja di hotel. Benar nggak? Mereka pernah bilang terima kasih ke gue, nggak boro-boro. Dia tahu nah itu dunia kita. Nggak ada. Sadar itu gitu loh. Dari mana? Jadi supaya paham aja. Nggak ada tuh yang orang memperhatikan kebudayaan itu. Omong kosong. Iya, ini fakta yang kita tahu. Dan bukan untuk aku, enggak. Aku udah cukup, lebih dari cukup. Ini teman-teman seniman yang lain. Udah dengar, seni patung di ITB udah bubar itu kayaknya. Mahasiswanya cuma 2 orang. Ya ngapain ngajarin 2 orang, ini nggak usah ada kan. Nah kayak begitu. Jadi ya karena nggak ada keyakinan. Masuk seni rupa itu patung lagi, bayangannya dunia gelap. Masa depan gelap. Ngomongnya kan gitu, ah aku nggak mau masuk patung. Pematung yang sukses kan cuma Nuarta aja katanya. Ngomongnya gitu. Bukannya, bukannya aduh pengen ikut enggak. Malah terbalik. Nah itu, jadi mimpi kita akan melihat suatu dunia yang bagus gitu ya ke depannya itu. Nah nanti 50 tahun nanti aku nerbitin buku 7 buku atau 5 buku itu. Ditulis ada si Jeremy apa wartawan dari Kanada, terus ada dari Jogja, terus ada dari orang Batak, orang Dayak, Dayak Dayak. ya. Ya gitu. Jadi kita begitu aja deh. Bikin yang bagus bukunya itu asal ini buku ecek-ecek. Begitu pentingnya kalau gua lihat sih di IKN penting sekali. Karena ini sejarah ya pertama kali orang Indonesia bikin istana. Ya gua bikin nanti semua itu yang gua pernah desain di IKN, kalian bisa lihat, bandingin dengan yang jadi, bagus nggak, bagus mana gitu. Ya supaya ada pembelajaran. Nanti kita terbitkan bersama-sama nanti 50 tahun gua berkarya harus datang. Kita sedang buat museum yang lebih besar, lebih pantas gitu. Nah, tapi mudah-mudahan ada duitnya. Tadinya mau buat di KN, gua dikasih tanah 7.000 coba. Terus cuma boleh dipakai 4.000 atau berapa itu. Museum itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Dia tuh harus ada cross subsidi dari yang apa? Yang bisnis. Ini mau bikin itu nggak ada konsep, nggak ada apa, asal aja. Aku udah sebel tuh ngeliat itu. Ini ngomongin jelas nih. Kalian bisa omongin tuh. Gini loh, yang namanya museum mana ada untungnya. Orang nggak boleh jualan kok. Museum itu hibah sebenarnya oleh seniman ke negara. Coba bayangin, ngebangunnya. Benar nggak? Bank nggak akan ada mau membantu. Harus pakai uang sendiri. Ya, beli tanahnya, mengoperasikannya, karyanya harus buat sendiri. Semua sendiri. Terus bayarnya siapa? Nah kita kalau dikasih misalnya tanah 5 hektar itu masuk akal. Nanti 1 hektar gua bikin hotel dengan teman-teman investasi nanti hasilnya cross dulu urus museum gua biar jalan. Caranya. Masa gini aja kita ajarin? Itu loh. Jadi seniman tuh nggak sederhana hanya bikin karya teriak-teriak, enggak. Bikin segala macam infrastruktur kita harus buat. Kayak Nuat ini bayar pajak paling besar. Coba Anda cek di Jawa Barat itu. Gua itu pembayar nomor 10 terbesar pajak loh. Dari patung.
Coba tanya deh. Itu makanya gua berani sama pajak itu. Karena gua bener bayarnya. Nggak ada gua umpet-umpetin. Nah ini penting bahwa kita tuh harus punya dignity. Dignity itu baru akan ada kalau kita bisa jujur gitu loh. Kalau kita nggak jujur ya mana bisa punya harga diri. Makanya gua paling galak ngomongnya galak aja udah apa adanya. Nah ini kita harus saya bilang kalau kita tidak memiliki originalitas, bagaimana kita mempunyai identity? Identity itu suatu bukti bahwa kita berkarya orisinil, tidak meniru, tidak plagiat gitu loh. Nah, kalau sudah kita punya identity, oh, kita punya sovereignty, kedaulatan sebagai bangsa gitu loh. Ya mana ada yang mau denger, nggak denger omongan aku, nggak suka. Mimpi lu adanya itu. Nah, ini yang kita harus bangkitkan ya. Sebagai satu bangsa, ngomongnya budaya besar-besar apanya. Warisannya besar, tapi kalau warisan itu tidak dipupuk kembangkan dan mencari alternatif baru itu kan akan habis. Benar nggak? Akan hilang. Tugas kita itu satu, memelihara budaya kita, kedua mengembangkannya, ketiga mencari sesuai dengan zamannya, menciptakan budaya baru. Kan budaya itu adalah suatu respon positif dari sekelompok orang terhadap alam dan perkembangan zamannya. Itu konsepku mengenai budaya. Kita harus berani mengungkapkan seperti itu gitu kan. Tapi konsep kita harus matang. Kita jangan menyebar kebencian.